Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara renungan di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, renungan kita kali ini kita memasuki minggu biasa yang ketiga. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan diambil dari bacaan pertama Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 10. Orang-orang Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Satu bentuk pertobatan yang mulia sungguh terasa dan hidup di tengah-tengah orang Niniwe berkat pewartaan pertobatan yang disampaikan oleh nubuat Yunus. Maka menarik sekali mendengar kisah ketika Yunus tenggelam dan dia masuk ke dalam perut seekor ikan lalu dimuntahkan di tepi pantai. Maka saya teringat ketika dalam perjalanan pelayaran di suatu stasi yang namanya stasi di Kepulauan Tujuh. Saya sedang asik membaca buku cerita soal Yunus. Lalu muncullah seorang ibu pendeta menghampiri saya dan bertanya, "Pak Pastor, buku apa yang Pak Pastor baca itu?" Saya dengan spontan mengatakan, saya sedang membaca kisah Nabi Yunus yang masuk ke dalam ikan perut lalu dimuntahkan di tepi pantai. Lalu saya terkesan karena kita sedang dalam pelayaran. Jangan-jangan kita juga mengalami celaka yang sama. Maka siap-siaplah sebagai hamba Tuhan kita juga masuk dalam ikan perut dan insya Allah puji Tuhan kita dimuntahkan di tepi pantai. Lalu ibu pendeta itu spontan nyeletuk. Nah, kalau seandainya maaf Pastor, apakah Pastor percaya bahwa Yunus itu ada di surga? Spontan saya katakan, saya percaya. Beliau meninggal sebagai seorang pahlawan iman dan Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menderita. Lalu spontan lagi ibu pendeta mengatakan, kalau seandainya dia di neraka bagaimana? Langsung saya menyambar. Saya katakan, kalau beliau di neraka, maka nanti menunggu ibu pendeta yang pergi menanyakannya. Karena ibu pendeta juga akan masuk neraka. Ketawa meledak di antara kami berdua. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dunia seperti yang kita sekarang kenal ini pasti akan berlalu karena tidak ada sesuatu pun yang abadi di dunia ini. Sedangkan dalam bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu
bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, menarik sekali merenungkan kata-kata bijak buah karya Pastor Lawrence berikut ini. Andai janji tak pernah dusta, garis miring kusta, maka kita tak akan ada kecewa. Andai cinta tak pernah mendua, maka tak akan ada linangan air mata. Cinta itu tak butuh janji, tapi cinta itu butuh bukti. Yang pasti hanya cinta sejati yang akan kekal sampai akhir nanti. Resapilah sebuah perkenalan, karena di situ ada kesenangan. Syukurilah sebuah perkenalan, karena dari perkenalan melahirkan hubungan, karena di situ ada kerinduan. Ibu bapak, saudara-saudara umat beriman yang terkasih, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kisah pewartaan Yesus Kristus memiliki nilai pertobatan. Tidak lebih daripada itu. Karena inti pewartaan Yesus Kristus adalah menghadirkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah boleh dimasuki oleh setiap pengikut Kristus kalau dia bertobat. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksudkan dengan pertobatan itu? Pertobatan dari bahasa Inggris repentance adalah sebuah istilah teologis yang mendeskripsikan suatu tahap keselamatan Kristen yang di dalamnya umat beriman berpaling dari dosa. Sebagai suatu tahap tersendiri dalam ordo salutis, dalam kategori persekutuan penyelamatan, posisinya menjadi bahan perbedaan pendapat. Sejumlah tradisi teologis berpendapat bahwa pertobatan terjadi sebelum iman, dan tradisi teologi reformit berpendapat bahwa pertobatan terjadi setelah beriman. Dalam teologi Katolik Roma, pertobatan adalah bagian dari konsep teologis penitensi atau sili yang lebih luas cakupannya. Dalam Perjanjian Lama, istilah pertobatan umumnya bersumber dari kelompok kata Ibrani yang artinya berpaling dari. Dan kelompok kata tersebut terkadang digunakan untuk meminta suatu pembalikan dari tindakan berdosa. Yeremia bab 8 ayat 6. Dalam Perjanjian Baru, kelompok kata metanoeo dapat berarti menyesal, namun umumnya diterjemahkan sebagai berpaling dari dosa. Matius bab 3 ayat 2. Dan pertobatan secara teologis yakni berpaling dari dosa dihubungkan dengan suatu pembalikan yang sesuai kepada iman akan Allah. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kalau memang demikian makna pertobatan, maka Yesus Kristus tak pernah jenuh-jenuhnya melantungkan dan mewartakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertanyaan reflektif untuk pribadi kita adalah, apakah sulit bagi kita untuk bertobat? Pertobatan mengandaikan adanya dosa. Karena kita semua ini adalah berdosa, maka butuh pertobatan. Dosa itu adalah mencoreng nama dan kemuliaan Allah, dan dia merusak citra pribadi kita. Tetapi pertobatan adalah simbolisasi keutamaan kemuliaan bagi Allah. Maka Allah dalam seluruh karya kehidupannya selalu saja mewartakan, bertobatlah saudara-saudariku,
karena kerajaan Allah sudah dekat. Hendaklah dosamu merah laksana darah yang mengental, tetapi dia akan memutihkan seperti kapas yang putih dan merona. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, apakah kita mengalami kesulitan untuk bertobat? Saya sebagai manusia, saya menyadari bahwa dosa yang kita lakukan itu enak rasanya. Dan kalau kita mau bertobat, kita perlu mengatur strategi, langkah, step by step, dan kita menemukan pertobatan. Dan mengapa bacaan ini ditampilkan di awal tahun? Karena Tuhan Allah menghendaki supaya di awal tahun segala rancangan dan rencana kita sungguh diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, maka kita harus menanamkan semangat pertobatan dalam diri. Kita sebentar lagi memasuki bulan yang kedua. Bisa saja niat-niat kita kemarin ternyata tidak kuat, tidak kokoh. Sadarilah itu, karena kita manusia lemah. Tetapi bukan berarti kita menerima kelemahan dan mengatakan, oke, selamat jalan. Tidak. Sadarilah di mana titik kelemahan kita, aturlah langkah-langkah pertobatan, dan ikutilah Yesus. Sebagaimana Yesus memanggil para murid di tepi danau, dan dia mengatakan, "Sequereme, follow me, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan mereka meninggalkan segala perbuatan, segala aktivitas, sanak keluarga. Mereka bertobat dan mengikuti Yesus Kristus. Maka kuasa yang mereka terima dari Tuhan Yesus akan lebih besar dan lebih agung. Maka kepada saudara-saudariku yang terkasih, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Selamat merayakan hari Minggu biasa yang ketiga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.